Ya, ada kata-kata gini kalau nggak salah ya, di videonya ada kata-kata selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang yang murahan, katanya gitu. Tapi setia itu mahal, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang yang murahan. Itu katanya seperti itu, ada kata-kata kutip seperti itu. Ternyata ya nggak tahu semua ya. Itu yang terjadi di berita sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom boom boom. Sekali lagi ya. Boom. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi bener-bener nonton video ini, tayangan ini, kali ini, cerita kali ini akan saya bawakan ini bener-bener dalam keadaan ini fresh. Jadi menikmati alur cerita yang akan saya bawakan ini, kalian ini bener-bener apa ya? Bener-bener yoskai, yowis okai, asik. Oke, seperti biasa, setiap saya cerita ini nama tempat disamarkan, oke? Cerita kiriman kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini ada seorang santri, dia ini udah lulus ya dari pondok pesantren, dia pulang dan ketika di rumah dia mendapati kabar kalau saudaranya ini sakit. Bisa dibilang ini keponakannya ini sakit. Nah, ketika dia datang ini ngobatin, pas dia pulang justru ini malah dituduh bahwa dia pelakunya. Pelaku yang membuat saudaranya ini sakit. Dan warga ini heboh menuduh si santri tadi. Seperti apa santri ini akan membongkar kasus dan membersihkan nama baiknya bahwa dia ini bukan pelakunya? Tak perlu lama-lama lagi. Saya pulang ke rumah. Bohong, bercanda. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Yes, guys. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Ini kejadiannya di Jawa tahunnya 2016. Belum lama-lama banget ya. Biasanya kan kemarin ini saya bawanya ini tahun 1980-an, terus 77. Ini kita ke tahun 2016. Oke, kita sebut saja tokoh di sini namanya Parman. Parman ini seorang lulusan pondok pesantren. Nah, usia Parman ini kurang lebih 20 tahun nih. Nah, Parman ini di pondok ini punya temen. Sama-sama yang lulusannya ini bareng. Kita sebut saja Anto dan Rohan. Nah, saat itu pulang bareng kan. Pulang bareng dan Anto ini di rumah ini hidup dengan bapak ibunya dan satu adiknya. Nah, kehidupan Parman di kampungnya ini, Parman ini selalu baik sama warga. Baiknya karena apa? Karena Parman ini pengen yang namanya membagikan ilmu hasil dari dia mondok. Jadi setiap maghrib ini kan ada masjid nih di tempatnya Parman. Nah, Parman itu setiap habis maghrib ini ngajar ngaji anak-anak di kampung itu. Kampungnya Parman. Ini yang membuat orang tuanya Parman ini seneng. Jadi ada hasilnya ketika Parman pulang ini ada hasilnya. Pernah suatu ketika bapaknya Parman ini ngomong, "Le, bapak ini seneng. Ternyata hasil dari pondok ini bisa dituangkan di masyarakat sini. Teruslah berbuat baik, Le. Bapak ini mendukung kamu." "Nggih, Pak, matur nuwun. Apapun yang terjadi, Parman akan terus, Pak. Yang namanya menebarkan kebaikan. Ini udah jadi tugas Parman, Pak. Tanggung jawab Parman, Pak." Ini si Parman ngomong kayak gitu sama bapaknya. Ini bapaknya ini bangga. Begitu juga ibunya support. "Le, tenan yo, Le. Bikin bangga ibu bapak terus. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bentar lagi adikmu gede juga toh. Harus kamu ajarkan juga ke adikmu." "Nggih, Bu, siap. Parman akan mengajarkan. Sebisa Parman, semampu Parman, Bu." Inilah Parman. Bener-bener anak yang baik. Anak yang bisa buat jadi panutan. Sayangnya saya ini nggak dipondokin dulu. Ini bener-bener saya ini lulus SMA. Saya ini langsung ngeband. Setelah ngeband, ya kayak gini akhirnya jadi host horor kayak gitu kan. Beda sama Parman. Mungkin kalau saya ini mondok bisa ketemu Parman kali ya. Nggak bercanda teman-teman. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, kurang lebih berapa bulan kemudian, pada sore hari ini belum asar, ini bapaknya ini manggil Parman. Parman ini lagi siap-siap mau ke masjid sebenarnya. "Man, sini Man." "Nggih, Pak. Kamu mau ke masjid toh?" "Nggih, Pak, saya mau ke masjid, Pak." "Ada apa toh, Pak?" "Gini, Le. Bapak ini tadi dari tempatnya bule." "Iya, Pak. Ada apa toh, Pak?" Kata bulekmu, "Nggak ada ibu toh." "Lah, emang kenapa, Pak?" "Enggak, soalnya kan adiknya ibu kamu." "Lah, emang kenapa toh, Pak?" "Nah, anaknya bulekmu, si Andi, itu sering ngalamun, teriak-teriak sendiri. Nah, bapak ini kok pengen kamu ini datang ke sana
Siapa tahu lewat doa-doa kamu, mintain sama Gusti Allah, terus Andi sembuh. Bisa nggak Le kira-kira Le? Ya nanti coba kalau Parman udah dari masjid, Parman ke sana Pak. Ya wes, kamu undang sholat, habis itu ke tempat bule. Nggih Pak. Akhirnya Parman ini sholat, dan setelah selesai sholat, akhirnya Parman ini ke tempat bulenya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parman, masuk man. Nggih bule. Katanya Andi sakit bule. Lah itu Andi belum sembuh sakit. Oh, lah, Om di mana bule? Itu Om lagi di belakang. Nah, akhirnya Parman ini ngecek nih, ngeliatin si Andi. Dan memang kondisinya Andi ini kayak apa ya? Dia di depan TV, jadi di depan TV ini ada kasur. Ya. Nah, Andi ini hanya rebahan di situ. Ini sambil bengong, pandangannya ini kosong. Dan kadang katanya ini sering kejang-kejang. Terus Parman ini mikir, ini kayaknya kok penyakitnya non medis ya. Setelah itu omnya itu juga datang tuh. Kita sebut saja Om Ripin. Man, datang kapan? Iya Om, barusan Om. Nah, saya belum mengenalin ya, kalau ibunya Andi, bulenya Parman, kita sebut saja namanya Susi. Nah, suaminya ini namanya Ripin. Di situ Parman ini langsung ngomong, Bule, Om, boleh nggak kalau saya ini pinjem kamarnya sebentar? Saya mau berdoa. Siapa tahu saya mintain sama Gusti Allah, Andi sembuh Om. Iya silakan kalau memang mau pakai kamar, monggo silakan pilih kamar yang mana. Ada kamar saya sama istri saya, ini ada kamarnya Andi, monggo. Akhirnya si Parman ini milih kamarnya si Andi. Nah, sedangkan Andi ini adanya di depan TV. Kenapa ditaruh di situ? Ini mungkin biar sering terjaga ya, kalau mungkin Bu Susi, ibunya Andi, ini sering aktivitas, ini biar sering liatin juga, sering ngontrol. Akhirnya si Parman ini masuk ke dalam kamarnya Andi, bekas kamarnya Andi nih. Saat Parman ini di dalam kamar, Parman ini berdoa. Setelah keluar dari kamar, Parman ini minta air putih. Bule, ada air putih nggak Bule? Saya minta Bule. Oh ada, sebentar ya. Bule Susi ini ngambilin ini man. Dia diterimalah sama Parman. Tiba-tiba, ini bapaknya Andi tiba-tiba ngomong kayak gini. Man, kalau bisa, kalau udah langsung pulang aja ya, nggak apa-apa ya. Ini Om ada rokok buat kamu. Om, nggak apa-apa, nggak usah kasih rokok-rokok kayak gini Om, kata si Parman. Parman bingung kenapa Parman. Ini kan Parman belum selesai. Tiba-tiba omnya langsung motong kayak gitu. Bapaknya Andi tiba-tiba langsung motong kayak gitu. Setelah itu Parman ini karena kebingungan ya, Parman ini kebingungan belum apa-apa dan kayak seolah-olah kok kayak diusir nih Parman. Akhirnya Parman naruh gelas. Ini nanti diminumin ke Andi ya Om. Kalau gitu Parman pamit dulu. Nggak apa-apa, tak anterin aja. Justru Parman ini dianterin pulang ke rumah Parman. Setelah itu omnya pulang. Parman bingung di sini. Kok aku disuruh pulang? Di saat Parman bingung ini, Parman berpikir, yang penting aku niatnya udah nolong, ya kan? Ya udah kalau memang disuruh pulang ya aku pulang, nggak apa-apa. Udah. Parman hanya berpikir seperti itu. Oke. Berapa hari kemudian, ini bapaknya Parman ini ngomong, Le, Andi kayaknya kumat. Kamu kesana Le, coba dilihat Le. Katanya Andi kumat lagi loh. Lah kamu kemarin itu ngobatin gimana? Lah wong, aku ini udah sana. Iya Pak. Akhirnya Parman buru-buru nih. Dan pas sampainya di rumah Andi, Parman kaget. Ketika ke rumah ponakannya, ketika ke rumah Bule Suci juga itu ya. Ini Parman bingung, di rumahnya Andi ini udah rame banyak orang. Loh, kok udah banyak orang? Ini ponakanku kenapa? Si Andi kenapa nih? Parman langsung masuk. Dan ketika Parman masuk, Parman kaget. Di sini Andi sudah ditanganin kiai. Akhirnya Parman ini mundur dari rumunan orang. Parman ini berdoa juga di situ. Parman ini ngeluarin tasbih. Parman sambil berdoa untuk ngebantuin juga, niatnya Parman ini untuk ngebantuin. Tapi ada beberapa warga ini yang liatin Parman juga. Dan kebetulan saat itu Parman memang pakaiannya Parman yang biasanya Parman ini setiap harinya pakai sarung, pakai apa, ini Parman memang pakai celana jeans biasa. Cuma Parman ngeluarin tasbih. Dan Parman ini berdoa. Nah, ada warga yang lihat ini kayak, loh, ini kok ada yang nyembuhin dua, atau ini siapa nih? Ini warga ada yang seperti itu juga. Di sini bapaknya Andi pun ngeliatin. Loh, Man, kamu di sini? Oh iya Om. Parman langsung segera memasukkan tasbihnya. Karena nggak enak. Bagi Parman ini nggak enak. Nggak enaknya apa? Dikira Parman ikut campur. Padahal niat Parman juga pengen ngebantuin biar Andi ini sembuh. Kok kamu di sini Man? Oh iya Om. Gimana Om kondisinya Andi? Ya kayak gitu lagi diatasin.
Ya doain aja biar Andi ini cepet sembuh, Man. Iya, Om. Setelah ini Parman liatin, karena udah ada yang nanganin ya, karena Parman ini juga nggak enak juga, apalagi yang nanganin ini kiainya ini usianya ini di atas Parman, bahkan usianya ini hampir sama dengan bapaknya Parman, kan nggak enak juga ya kan. Ada unggah-ungguh, kalau yang di Jawa ini, kalau di daerah saya ini ada namanya unggah-ungguh, ada rasa segen, ada rasa nggak enak ya kan, udah ada yang nanganin. Akhirnya si Parman ini pulang. Parman pulang, setelah Parman pulang, ini keesokan harinya, pada pagi harinya seperti biasa nih, Parman ini sholat ke masjid subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh, ini Parman ini ngerasain kayak ngantuk yang luar biasa. Kayak rasa ngantuknya ini belum bisa kebayar, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Parman ini kayak pengen masih tidur gitu loh. Mau nggak mau, akhirnya Parman ini kelanjutin tidur lagi. Pikir Parman, oh ya aku udah sholat subuh. Akhirnya Parman ini tidur. Dan tepat pukul jam 10 pagi, Parman terbangun. Ketika Parman terbangun, ini perasaan Parman ini kayak ada yang aneh. Kok perasaannya ini ada yang nggak tenang gitu loh. Dan ketika Parman ini bangun, ini lihat kondisi di rumah ini sepi. Bapak ibunya Parman ini nggak ada, bahkan adiknya Parman ini nggak ada. Parman ini nyari, Pak, Bu, Dek, ini nggak ada orang sama sekali rumahnya Parman. Parman coba nyari keluar. Dan ketika Parman nyari keluar, ini Parman justru malah bertemu dengan tetangganya sebelah rumah Parman persis. Kita sebut saja namanya Marni. Marni ini sedang nyiramin tanaman. Nah, di sini Parman ini karena tetangganya ya jadi nggak ada pikiran aneh atau apa. Tiba-tiba di sini justru Marni seolah menggoda Parman. Padahal Parman ini nggak ada yang namanya punya rasa atau apa, ini nggak. Parman nganggapnya ya ini memang tetangga saya, nggak lebih dari itu. Nah, disinilah Parman nanyain, Marni lihat bapak ibu saya nggak? Lihat adik saya nggak? Oh enggak mas. Tapi di sini logatnya si Marni ini seolah-olah kayak pengen deket, pengen main. Dan ternyata bener. Setelah nyiram tanaman, ini Parman udah masuk, ini si Marni justru malah main. Parman ini masih kebingungan, lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba Marni ini assalamualaikum, assalamualaikum. Dan pintunya ini belum ditutup loh. Nah, disinilah Parman lihat Marni. Ini kayak bukan seorang Parman yang liatin wanita, sedangkan Parman ini apa ya, kayak menjaga yang namanya kehormatan. Di sini Parman lihatnya Marni ini kayak merasa, maaf ya, ini kayak merasa horny ya. Parman ini kayak ke bawah suasana pengen yang namanya nyetubuhin Marni. Dan di situ tiba-tiba Marni pun mendekat ke Parman. Dan saat ini Parman dekat dengan Marni, ini tiba-tiba Parman ini kok beraninya. Padahal Parman ini yang namanya menyentuh wanita dan bukan muhrim, ini Parman ini menjaga itu banget. Gak mungkin Parman lakukan. Ini tiba-tiba Parman bener-bener merayu Marni. Dan Marni ini digiring ke kamar Parman. Dan disitulah tiba-tiba ini Parman melakukan hubungan badan dengan Marni. Dan setelah melakukan hubungan badan, ini Marni pun kayak ya, yang Parman lihat ya antara rasa sadar Parman dan enggak. Ini Marni ini setelah berhubungan badan kayak pulang aja gitu loh. Kayak memang ada yang aneh. Saya sampai telepon berkali-kali loh. Saya sampai memastikan setiap saya ini janggal. Kayaknya kok ada yang aneh dan saya kini kurang paham. Takutnya kenapa-napa ketika saya menyampaikan ke pemirsa. Ini saya selalu kembali telepon lagi. Mas, ini bener nggak? Ini pas kejadiannya kayak gini. Ini bener Mas Dodo. Ini bener-bener di luar nalar saya Mas. Tiba-tiba seolah-olah saya ini kayak tiba-tiba yang haus banget. Yang pengen nyetubuhin banget. Padahal itu bener-bener bukan saya banget. Itu dari pengirimnya itu sampai mengatakan seperti itu. Dan setelah itu Marni pulang, ini Parman kayak kesadar. Loh, astagfirullahaladzim, aku habis ngapain? Jadi kalau di tempat saya ini mungkin kayak kena gendam ya namanya. Kayak kesirap ya kalau di tempat saya nih, kayak gendam gitu ya. Jadi dia melakukan apapun ini tanpa sadar. Dan setelah itu Parman ini berniat untuk mensucikan diri kan. Karena udah melakukan hal kayak gitu kan, akhirnya Parman ini ke kamar mandi. Wah, aku harus mensucikan diri. Dan ketika Parman ke kamar mandi, ini ada keanehan lagi. Saat Parman ini nyalain air keran, ini tiba-tiba air keran ini mati. Loh, kok mati? Perasaan listrik nggak mati. Akhirnya Parman ini ngecek nih. Pompa airnya ini dicek sama Parman. Ini baik-baik aja loh. Ini bisa nyala, bunyi. Oh, ini mungkin rusak. Atau minta diganti. Logisnya Parman. Setelah itu nggak lama kemudian, ini karena mau gimana lagi, nggak ada air gitu kan.
Parman ngerasa, aku ini lagi keadaan gak suci nih. Tapi aku memang harus mandi. Tapi kondisinya kayak gini. Akhirnya Parman ini masuk lagi ke kamar. Dan rebahan kembali memikirkan apa yang tadi Parman lakuin sama si Marni. Nah, saat Parman ini lagi mikirin ya, ini tiba-tiba jantung Parman ini justru berdetak kencang. Ibarat kata kayak orang ini habis lari-lari dan langsung berhenti. Nah, ini yang dirasain Parman. Aku ngopo, aku ini kenapa? Parman bingung di sini. Dan gak lama kemudian, boom! Tiba-tiba ini ada angin muter kenceng banget di atas Parman. Parman kaget, opo ini? Ini angin opo? Parman bingung dengan keadaan angin ini. Dan detak jantungnya Parman semakin kencang. Ini kayak ada sesuatu yang nyerang Parman. Tapi Parman paham betul dengan kondisi Parman. Yang ini lagi gak suci nih. Parman kebingungan di sini. Angin ini serasa, ini ngarahnya ke jantung Parman. Di sini Parman langsung bangun, ini langsung ngambil handphone. Dan saat Parman ini ngambil handphone, Parman ini telepon temennya yang di pondokan juga. Yang saya awal cerita ini, Parman kan punya temen nih, kita sebut saja namanya Anto. Nah, Parman ini telepon Anto. Assalamualaikum, Anto, kamu di rumah gak, Anto? Iya man, aku di rumah. Ada apa ya man? Kamu bisa ke rumahku gak? Tolong jemput aku sekarang. Tolong. Aku lagi gak fokus banget. Ini ada sesuatu hal aneh nih. Akhirnya Anto ini karena CS banget ya, karena bener-bener berteman dari pondok, dia bareng, lulusnya bareng. Anto ini langsung nyamperin Parman. Assalamualaikum. Anto ini dateng. Ini orang tua Parman entah kemana. Kondisi rumah ini sepi banget. Parman langsung nutup pintu. Setelah itu Parman ini bonceng Anto. Ayo aku pengen cerita tapi di rumahmu. Akhirnya ke rumahlah Anto. Sesampainya di rumah Anto, Parman ngomong, aku keserang, aku juga lagi gak sadar banget aku ini baru ngeh. Tapi tolong nanti aku bakal ceritain. Aku mau mandi dulu di tempat kamu. Ada air kan? Ada. Akhirnya Parman mandi nih, mandi suci, mensucikan dirinya. Parman nih. Setelah itu Parman ini ngajak ngobrol Anto. Anto tahu nggak Anto? Aku tadi bener-bener hilaf Anto. Hilaf kenapa teman? Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku bangun tidur rumah kosong. Dan kamu tahu Marni tetanggaku ini tiba-tiba datang main ke rumah dan dia ini ngajak tidur bareng aku tau. Dan aku ini mau. Dan aku bener-bener kayak haus banget loh. Dan akhirnya kita berhubungan badan. Ih, astagfirullahaladzim. Man. Kok kamu sampai kayak gitu? Nah makanya aku juga bingung. Ini aku kayak lagi kena serangan. Setelah itu aku mau mandi wajib nih ya. Ini justru malah air mati. Pas aku cek pompa bener. Tapi ini gak ngeluarin air. Ketika aku rebahan, aku mutusin untuk rebahan di kamar. Ini ada angin muter, ini aku serang. Coba Anto, kamu tolongin aku. Ada apa yang sebenarnya ini aku kena apa? Anto, tolong Toh. Yo man, bentar man. Akhirnya Anto ini ngambil air. Dan Anto ini berdoa juga, minta sama Tuhan. Dan saat Anto ini berdoa, boom, tiba-tiba Anto ngerasain jantungnya ini sakitnya minta ampun. Aduh man, aku kok ngerasain. Ini Anto juga ngerasain sakit. Kan aneh. Ini man, diminuman. Setelah Parman ini minum air dari Anto, Parman sedikit ngerasain lega, tapi tahu kalau ini keserang. Dan Parman langsung ngomong Anto, kamu kenapa Anto? Gak tahu man, aku juga keserang gimana. Kalau bisa, kita ke tempat guru kita aja loh man. Ini berat banget kok man. Akhirnya Parman mengiyakan. Singkat cerita, pukul 3 sore, ini Anton dan Parman ini menuju ke guru mereka. Nah, saat di perjalanan tiba-tiba boom, mereka ini mau menghantam truk. Awas dong. Nah, Anto ini nggak lihat malah kalau di depannya ini ada truk kenceng. Loh, nggak ada apa-apa kok man. Loh, itu loh truk. Coba lihat kamu ke belakang. Ternyata bener ada truk. Di sini Anto nggak lihat kalau di situ ada truk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah untung nggak ketabrak yo. Singkat cerita, akhirnya Anto sama Parman ini sampailah di tempat gurunya. Guru mereka ngaji. Guru mereka di pondokan. Ini kiainya ngomong, kalian kenapa? Kue podo nih ngopo kok Rai ini ngono? Karena apa? Kiainya ini ngelihat ini muka Anto dan Parman ini bener-bener kayak muka ketakutan. Akhirnya Anto cerita, ayah kita ini kayak ada yang nyerang. Kita bener-bener ada yang nyerang dan kita ini tadi hampir kecelakaan. Diceritain lah sama si Anto. Parman juga ikut nambahin di sini. Iya pak, Anto ini bawa motor loh. Gak lihat depannya ada truk. Dan Parman bercerita juga soal Parman tadi sama Marni. Astagfirullahaladzim, kata kiainya nih.
duduk dulu, minum, semuanya minum dulu, minum. Setelah agak tenangan ya, mereka ini agak tenangan, mereka disuruh ngambil air wudhu, mereka ini duduk bareng di situ. Setelah duduk ini Pak Yai ini di sini membaca doa. Setelah membaca doa minta sama Allah, ini Pak Yai ini bilang, Pak Yai ini mengatakan, ini kayaknya man, ini kamu diserang justru malah dari saudara kamu sendiri. Maksud Pak Yai, siapa Pak? Ini kamu kemarin-kemarin ini ngapain? Kata Pak Yai, kemarin-kemarin saya ini, kemarin apa ya? Oh iya Pak Yai, kemarin saya ini nyoba nyembuhin ponakan saya yang sedang sakit. Tapi di sini bapaknya ini kayak nggak terima kalau saya nyembuhin. Nah itu penyebabnya di situ. Boom! Hah? Maksud Pak Yai gimana? Ini justru yang bikin kamu, ini justru dari bapak anak itu. Loh, om saya Pak, om Ripin Pak. Nah ini malah justru ada satu lagi orang lain malah. Lah, maksud Pak Yai, ada 2 orang dukun. Ada 2 orang dukun. Wah, Entok, kita diserang 2 dukun, Tok. Kata si Parman. Ini mungkin Anto juga kena imbasnya karena Anto ini bantuin kamu. Kata Pak Yai. Ya Allah, aku kenapa yo? Aku ini gak ada niat gimana-gimana loh. Wah, aku ini justru malah bantuin nyembuhin. Masa omku sejahat itu? Ya udah gini, yang jelas kalian sudah tak pagerin. Bapak magerin kalian dan kalian juga harus terus berdoa minta perlindungan sama Allah. Bapak ini hanya bisa membantu. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Kata Pak Yai tadi. Ya udah Pak Yai kalau gitu kami permisi dulu Pak Yai. Nanti kalau ada apa-apa saya kabarin Pak Yai. Ya udah hati-hati. Kalau ada apa-apa kabarin Bapak. Iya Pak. Akhirnya mereka ini berpamitan. Setelah itu mereka ini di jalan ini mikir. Parman ini ngomong, "Toh, di sini kan deket sama rumahnya Rohan. Teman kita juga di pondok." "Iya, emang kenapa? Gimana kalau kita mampir dulu? Siapa tahu kita curhat sama dia juga ngebantuin doain kita." Ya udah kalau gitu kita mampir ke sana. Akhirnya mereka berdua ini main ke tempat Rohan. Rohan ini yang saya bilang di awal nih. Ini mereka bertiga ini berteman di pondok pesantren. Dan angkatannya ini bareng, lulusannya ini bareng. Setelah sesampainya di Rohan, ini mereka ini ngobrol. Rohan pun akhirnya ikut memikirkan mereka. Akhirnya Rohan ngomong, ini kalian lagi kacau, mending tidur sini, nginep sini. Parman ini telepon orang rumah, dan kebetulan bapaknya ini nggak ngangkat di telepon. Akhirnya Parman ini telepon sama adiknya. "Dek, sampein sama bapak ibu, Mas ini nggak pulang, Mas lagi ada urusan sama teman. Ada orang yang minta tolong. Ya, sampein ke ibu bapak ya." "Iya Mas." Jadi Parman ini pesen sama adiknya nih biar nyampein. Karena Parman ini bakalan nginep nih di tempatnya si Rohan. Mereka ini nginep sampai 3 hari di tempatnya Rohan. Pokoknya mereka ini saling jagain, saling berdoa bareng. Mereka ini bertiga ini saling berdoa bareng. Dan saat itu memang ya, kayak ada sesuatu yang aneh. Jantung-jantung mereka nih ya, ini berdetaknya ini setiap malam. Ini kenceng-kenceng sekali nih. "Han, kamu ngerasain gak Han?" "Iya Man, aku juga ngerasain Man. Kok kayak gak tenang ya Man kita?" Anto juga ngomong, "Aku udah dari tadi." Akhirnya mereka sholat bareng, berdoa bareng segala macam. Singkat cerita, selang 3 hari mereka ini nginep ya. Mereka ini nginep di rumah Rohan. Ini kondisi mereka ini agak sedikit membaik. Karena apa? Rohan ini memang nggak ngebolehin kalau mereka ini langsung jalan saat itu. Takutnya apa? Kenapa-napa di jalan. Karena memang bawaannya ini nggak stabil. Yang namanya kayak gitu ya, kayak diserang, ada serangan yang masuk. Ini kayak memang bener-bener ngeri kalau memang mengendarai motor atau apa. Ini ngeri yang membuat Rohan ini menahan mereka. Dan setelah mereka keadaannya udah membaik, 3 hari di tempat Rohan ini keadaannya udah membaik, akhirnya mereka ini berpamitan. Dan ketika mereka berpamitan, tiba-tiba handphone Parman ini berdering. Ketika Parman ini lihat handphone, ternyata yang telepon ini bapaknya. Diangkat. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam Man. Kamu di mana?" "Aku sama Anto sama Rohan Pak." Kamu di mana?" "Iya ini Pak, di tempatnya Rohan Pak." "Emang kenapa Pak? Bapak kok kayak tergesa-gesa?" "Le, kamu tahu nggak Le?" "Apa sih Pak?" "Kamu itu digosipin. Di kampung ini kamu ini digosipin sama warga-warga sini. Kalau kamu ini yang guna-guna Andi keponakanmu." Ini akhirnya Parman gabungin nih. Gabungin apa? Pak Yai, guru mereka ini kan ngomong, ini justru yang ngebikin kalian, ini justru dari keluarganya yang kamu tolong. Berarti kan Andi, keluarganya Andi. Ini Parman bener-bener gabungin puzzle tadi. Pak Yai ini ngomong kalau kita ini diserang sama omku, Om Ripin.
Tanda tanya lagi di sini nih. Ini harus ketemu nih jawabannya nih. Akhirnya Parman langsung ngomong sama bapak. Ya udah Pak, gini aja Pak. Nanti mudah-mudahan ada jalan di mana Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya pelaku dari dalang ini Pak. Udah Bapak tenang aja, tenangin diri Bapak. Begitu juga Parman. Parman mau nyari tahu Pak, siapa dalang di balik ini Pak. Ini udah jatuhin reputasi Parman di kampung ini Pak. Iya Le, pokoknya kamu hati-hati di sana Le. Bapak percaya sama kamu. Iya Pak. Salam sama ibu. Bapak tenang sama ibu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Le. Akhirnya Parman ngomong sama Anto. Anto gini aja Anto. Kalau bisa anterin aku ke tempat nenekku. Aku tak nginep di tempatnya nenek. Yakin kamu gak pulang? Udah keadaan rumah kacau. Justru aku ini dituduh, bener kata Pak Yai. Masa omku tega kayak gini sih? Omku ini kasut siapa loh? Kok bisa kayak gini loh? Akhirnya Parman ini menuju ke rumah neneknya. Lah ini nenek dari ibunya Parman. Ibunya Parman ini kakaknya Mbak Susi. Mbak Susi itu ibunya Andi, keponakannya. Jadi mereka ini satu keluarga. Nah ini Parman menuju ke rumah neneknya. Memang hidupnya ini terpisah. Neneknya Parman, keluarga Parman, dan keluarganya Andi. Keluarganya si Ibu Susi dan Om Ripin. Ini kepisah nih. Setelah sampai rumah nenek, Parman ini ngomong sama Anto. Anto, kamu mau nginep di tempat nenekku nggak? Berapa harilah di sini. Aduh, aku nggak bisa, aku ada kerjaan. Ini aku udah agak lumayan kok. Yakin kamu? Iya, ngapurone aku nggak bisa lama-lama. Aku udah dari kemarin loh sama kamu terus. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati. Akhirnya Anto ini pulang. Dan yang nginep di rumahnya nenek, ini hanya Parman. Parman akhirnya cerita sama nenek. Nek, iya, kamu kenapa Le kok tumben-tumbennya kesini Le? Iya Nek, iki Parman ini bingung Nek. Bingung kenapa toh? Udah masuk sini. Itu teman kamu kok kemana? Kok malah pergi teman kamu? Iya, gak ada urusan Nek. Ya udah sini masuk. Kamu kenapa Le? Kok cucu nenek kayak gini? Nenek lihatnya kayaknya nggak seger. Gini loh Nek, Parman itu bingung Nek. Parman ini lagi diserang orang Nek. Nah di sini neneknya Parman karena orang dulu nih ya. Jadi ini sebenarnya dia punya firasat juga, tahu kalau cucunya ini lagi kenapa-napa. Ini sebenarnya tahu, kayak ada perasaan. Kayak ada perasaan yang wah ini nggak enak nih, perasaannya nggak enak nih. Peka, lebih peka gitu loh. Nah neneknya ini ngomong, ini diserang sopo Le? Awalnya kan aku disuruh bapak Nek ke tempatnya Bule Susi. Katanya Andi sakit. Setelah Parman kesana itu ya Nek, ini Parman ini kan pengen nyembuhin ya, yang namanya Parman pengen minta sama Allah Nek, pengen bantu lah. Tapi ketika Parman di situ, Om Ripin ini kaget lihat Parman di situ. Ini Om Ripin malah nyuruh Parman pulang Nek. Setelah pulang dari rumahnya Bule Susi Nek, Parman ini mau ngobatin Andi. Ini Parman diantar nih sama Om Ripin. Sampainya di rumah keesokannya, ini Parman ini kayak ada yang nyerang Nek. Parman ini nggak tenang. Bahkan banyak kejadian-kejadian aneh. Di sini Parman nggak berani cerita sama neneknya tentang Parman ini menyetubuhi si Marni. Karena mungkin takut neneknya kaget atau apa ya. Nah, kita lanjut ya. Dan Parman pun menceritakan tentang Parman ini udah ke rumah gurunya, ke rumah temennya, dan akhirnya berujung ke tempatnya nenek. Dan nenek pun bilang, ya udah, ambil air wudhu terus sholat. Bentar lagi zuhur, sholat dulu, minta tolong sama Tuhan. Ya Nek. Akhirnya Parman ini sholat nih. Neneknya ini sebenarnya udah tahu ini ada firasat yang nggak enak tentang cucu-cucunya. Ini kan berarti cucu ketemu cucu nih masalahnya. Saat Parman selesai sholat, Parman ini ngeliatin ini ada kupu-kupu masuk. Dan anehnya ini kupu-kupunya ini besar. Kalau di kampung saya ini namanya kupu-kupu gajah. Kupunya ini besar. Ini tiba-tiba terbang ngelilingin Parman. Ih, kupu gede banget. Ih, kupu gajah wih. Terus gak lama kemudian ini Parman ini ngomong nenek. Nek. Iya Le, piye ada apa Le? Nek, ini kok ada kupu-kupu besar ya Nek? Muter-muter terus. Oh, berarti mau ada tamu Le. Kata neneknya. Emang tamu siapa Nek? Kata si Parman. Dan gak lama kemudian kupu-kupu tadi justru pindah. Ini terbangnya justru malah masuk ke kamarnya nenek. Berputar-putar di situ. Ini nenek dan Parman ini mengikuti kupu-kupu tadi. Liatin. Oh, muter-muter di sini. Neneknya ini kayak seolah-olah kayak nerawang apa gitu. Dan gak lama kemudian setelah kupu-kupu tadi diliatin ya, ini kupunya justru malah hinggap persis di pintu rumah. Tapi bagian dalam ya, bukan bagian luar. Dan saat
Kupu-kupu itu berhenti, tiba-tiba boom, ada sekelebatan bayangan hitam ini kayak ngelewat di depan rumah. Nenek dan Parman ini dua-duanya sama-sama ngeliat. Nek, lihat gak Nek? Iya Le, iku tamune mungkin yo Le, siluman kayaknya Le. Ini neneknya Parman ngomong kayak gitu. Akhirnya Parman ke belakang nih. Parman ke belakang, tiba-tiba Parman ini ngambil garam, dicampur sama air. Parman ini berdoa, minta perlindungan, bener-bener minta perlindungan nih sama Allah, sama Tuhan. Parman ini berdoa. Dan gak lama kemudian ini garam sama airnya ini disiram-siramin, diputerin nih. Rumahnya nenek ini diputerin sama Parman. Kayak seolah-olah Parman ini pengen magerin, jangan sampai kenapa-napa, jangan sampai nyerang ke rumahnya nenek. Berarti ini serangan ini ngikut terus nih. Dan singkat cerita ini 2 hari di tempatnya nenek ya. Kupu-kupu ini gak pindah, masih tetap hinggap di pintu. Kupu-kupunya ini besar loh. Ih, kupu-kupu kok belum pergi yo Nek? Iya Le, kupune kok rak jalan-jalan yo Le. Ini tamunya sopo yo Le? Kata neneknya, aku ntar malam harus sholat tahajud nih Nek. Aku mau berdoa Nek, biar selamat Nek. Iya bener Le. Dan gak lama kemudian saat mereka ini baru ngobrol tentang kupu-kupu, tiba-tiba ini bau rambut terbakar. Kalian pernah tahu kan, di rumah kalian di rumah ini pernah mencium ketika rambut dibakar. Ini baunya kayak apa kan, menyengat kan ya. Walaupun ini sehelai rambut ketika dibakar, ini kan kebakar ini kan nyengat banget. Ini terjadi di rumah neneknya Parman. Nek, jelas kan Nek baunya Nek? Bener-bener rambut kebakar? Iya Le, bener Le. Kok kayak rambut kebakar yo Le? Iki sopo tamu nih yo Le? Ini neneknya juga bingung juga nih. Gak lama kemudian bau tadi hilang. Pada malam harinya jam 9 malam nih ya, ini Parman ini ngomong sama nenek, Nek, nanti jam 12 apa jam 1 dibangunin ya, aku mau sholat tahajud. Oh iya Le, ya wes rono, turu sik. Parman ini tidur. Saat Parman tidur, tiba-tiba boom, ini Parman kebangun. Dan tiba-tiba Parman ini persis di telinga sebelah kanan ini mendengar hembusan genderuwo. Ini ada hembusan genderuwo. Ini hembusan yang gak wajar ini. Dan ketika Parman menoleh ke arah kanan hembusan tadi, boom, ini tepat. Ini jaraknya gak jauh, ini hanya 1 jengkal. Ini muka genderuwo tadi udah deket sama Parman. Parman mengelak saat itu. Dan saat Parman mengelak ini, Parman langsung berdoa. Padahal ini di antara Parman baru bangun, nyawa belum ngumpul banget kan ya. Kita baru bangun gimana sih? Tiba-tiba diliatin seperti itu. Parman langsung refleks ya. Dan gak lama kemudian genderuwo tadi hilang. Astagfirullahaladzim. Dan gak lama kemudian ini ada suara yang aneh di luar rumahnya nenek. Jadi suaranya ini aneh. Akhirnya Parman ini coba ngeliat keluar rumah. Ini tepat ketika Parman keluar, Parman lihat ke atas rumahnya nenek. Ini ada bola api ini berputar nih. Astagfirullahaladzim, Banaspati. Parman kaget di situ. Kembali lagi Parman berdoa, jangan sampai nembus rumah nenek. Dan ketika Parman ini masuk, ini Parman ini ngecek nenek juga kan. Parman juga takut kenapa-napa dengan neneknya. Jangan sampai neneknya juga ikut keserang. Dan ketika Parman ngecek kamarnya nenek, di sini ternyata nenek ini sedang berdoa, memakai mukena setelah sholat. Jadi nenek ini lebih tahu serangan-serangan itu, nenek udah lebih peka gitu loh. Akhirnya Parman setelah itu ngambil air wudhu, habis itu langsung Parman sholat. Setelah Parman sholat ini berdoa, tiba-tiba berat. Ini ada suara kenceng banget. Ini benturan keras. Ini kayak mengenai genteng. Prak. Parman kaget nih di sini nih. Tapi yang anehnya nih, genteng ini nggak pecah. Dan gak lama kemudian nenek ini masuk ke kamar Parman. Le, terus berdoa. Nenek juga berdoa. Iya Nek. Berdoa bareng itu nenek sama Parman. Nenek di kamar nenek, Parman di kamar sebelahnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, ini keesokan harinya, ini tiba-tiba, ini melihat ke pintu, ini kupu-kupu udah hilang. Nah, setelah berapa hari kemudian Parman ini di rumahnya nenek nih ya. Nenek ini ngomong sama Parman. Man, gini Le, lunggu, duduk sini. Nenek mau cerita. Iyo, gimana ya Nek? Ini kok nenek bingung ya Le, dengan kondisi yang seperti ini. Dengan adanya kamu kesini. Iyo Nek, Parman juga gak enak sama nenek. Nah, Parman juga masih bingung Nek. Kira-kira dalangnya siapa ya Nek, dalang dari semua ini? Kok sampai nyerang-nyerang kayak gini? Belum lagi Parman ini di kampung dituduh yang enggak. Neneknya di sini ngomong, Le, dari kemarin kan nenek juga ikut berdoa.
biar kamu ini selamat juga. Memang dari dulu itu Susi itu aneh sendiri. Satu keluarga itu yang paling aneh itu Susi. Dibilangin itu aneh. Nggak kayak ibu kamu. Nggak kayak kakaknya. Ada petunjuk, Le. Kemarin ini sholat, nenek minta sama Allah ini kayak nenek ini dikasih petunjuk. Petunjuk apa tuh, Nek? Gini, coba kamu ke tempat temennya Bule Susi. Namanya Rusti. Kamu inget toh? Oh, Mbak Rusti. Saya tahu, Nek. Lah, emang apa hubungannya, Nek? Coba barangkali yang namanya barangkali yo. Rusti ini tahu apa yang terjadi. Karena kan Rusti ini deket sama Susi. Dulu itu Rusti ini sering diajak ke sini sama si Susi. Ya siapa tahu kamu tanya sama Rusti, siapa tahu bisa ketemu. Siapa dalangnya? Iya, Nek. Aku inget, Nek. Coba nanti kamu ke sana. Singkat cerita, berapa hari kemudian ini Parman udah memastikan kondisi rumah nenek ini aman. Dan memang kebetulan ya, memang neneknya Parman ini walaupun tinggal sendiri tapi banyak tetangga yang sering nemenin di situ. Karena anak-anaknya ini udah pada misah, udah pada punya rumah sendiri-sendiri. Akhirnya Parman pun berpamitan nih. Berpamitan mau ke tempatnya Mbak Rusti, mau nyari tahu ini siapa nih? Di balik semua ini kok bisa kayak gini? Ada serangan, ada dituduh seperti ini. Om Ripin tiba-tiba nuduh kayak gini. Ini Om Ripin dari siapa? Akhirnya Parman ini datanglah ke rumah Mbak Rusti. Ketemulah Parman sama Mbak Rusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parman, masuk, Man. Parman disuruh masuk. Wah, udah lama ya, Man, gak ketemu kamu. Nggih, Mbak. Loh, kok tumben kamu kesini? Iya, tadi lewat sini, Mbak. Parman pengen mampir, udah lama. Om gimana, Mbak? Sehat? Alhamdulillah, Om sehat. Anak-anak juga sehat semuanya. Kata Mbak Rusti. Ada apa, toh, Man? Kok kayak ada sesuatu hal apa? Mbak Rusti bisa aja. Enggak, ini pengen ngadem ke sini, Mbak. Kata si Parman. Parman di sini pengen ngulik tapi biar nggak ketahuan banget nih. Akhirnya Mbak Rusti ini bikinin minum. Akhirnya ngobrol-ngobrol nih dari keluarga-keluarga. Terus ngobrol juga Pak Parman waktu di pesantren. Parman ini kegiatannya ini ngajar ngaji. Parman ini cerita. Nah, tibalah di obrolan penting nih. Di sini Parman pinter nih caranya mancing obrolan ini, pinter banget nih. Biar nggak ketara. Mbak Rusti masih sering ini sama Bule Susi. Semenjak aku jualan, ini aku jarang. Kalau dulu mah sering banget. Itu kan aku dapat kabar katanya ponakanmu loh itu, si Andi itu kan sakit-sakitan yo. Iya, kasihan, Mbak, itu si Andi sakit. Iya, kasihan itu anak. Dulu Mbak ini tahu itu ceritanya kasusnya itu, kenapa Andi ini sakit. Lah emang kenapa tuh, Mbak? Aku yang nggak ngerti ceritanya, Mbak. Wong aku ini di pondok pesantren terus ya, Mbak. Jadi nggak tahu awal-awalnya. Iya, itu Andi. Nah, ini kebongkar nih di sini nih. Di sini Mbak Rusti mau ngomong nih karena nggak ngerti masalah-masalah ini, ada penuduhan terhadap Parman atau segala macam, dan kebetulan udah nggak pernah ketemu antara Mbak Rusti dan Bule Susi ini, udah jarang ketemu. Ini Mbak Rusti ternyata tahu. Mbak Rusti tiba-tiba ini menceritakan kronologinya. Ini Andi itu sakit ini kan gara-gara si Susi juga sih. Lah emang Bule Susi kenapa sih, Mbak? Ini sok-sokan nih Parman, sok-sokan nggak ngerti. Nah, di sini Mbak Rusti ngomong, dulu itu kan Susi selingkuh. Yo, mungkin masih sampai sekarang kali yo. Parman kaget. Hah? Selingkuh tuh, Mbak? Parman nggak ngerti, tapi santai. Coba untuk rileks. Bener-bener agar Mbak Rusti ini menceritakan semuanya. Parman ini rileks. Oh, selingkuh tuh, Mbak? Oh, lah terus kok bisa Andi sakit, Mbak? Iya, jadi dulu itu pernah tuh Om Ripin, suaminya Mbak Susi itu lagi pergi. Nah, kebetulan yang di rumah ini cuma Andi sama Mbak Susi. Nah, pas mereka berdua lagi di rumah, ini selingkuhannya main. Selingkuhannya main ini berkali-kali, nggak siang, nggak malam, nggak siang, nggak malam. Akhirnya Andi ini kesel. Andi kesel, di sini terjadi berantem. Mereka berdua ini berantem. Lawang Andi mungkin dipikir kok ibu aku kok enak men, neng kene mau pacaran-pacaran tok neng omah. Bapak lagi lunga kerja. Lah di sini Andi kesel, berantemlah mereka. Nah, selang beberapa hari setelah Andi ini berantem, ini Andi justru sakit. Di sini Parman ngumpulin puzzle nih. Oh gitu, Mbak. Nah, ini sakit ini Andi dibawa ke dokter, kemanapun Andi ini nggak sembuh-sembuh. Susi bingung, Om Ripin pun ikut bingung. Nggak ada solusi di situ. Nah, akhirnya Susi ini cerita sama selingkuhan nih. Nanyain si Heri,
Oh, selingkuhannya namanya Heri ya, Mbak? Iya, itu si Susi nanyain sama si Heri. Mas, ini Andi setelah berantem sama kamu sakit-sakitan kayak gini terus loh, Mas. Aku nggak mau Andi kenapa-napa. Lah si Heri ini, karena berulang kali berobat ini nggak kunjung sembuh, akhirnya Heri ini nyaranin untuk pergi ke dukun. Kenalannya Heri. Boom! Dan setelah itu dukun itu dateng nanganin si Andi. Mbah dukunnya itu kalau nggak salah namanya Mbah Durno apa ya? Orang seberang sana. Kata Mbak Rusti. Loh, kok Mbak bisa sampai tahu Mbak nama Mbak dukunnya? Iya lah, orang setelah itu pengobatan, Susi kesini kok cerita semua, ketemu aku terus cerita semua nih. Sampai dari selingkuh sampai berantem mereka, sampai akhirnya Susi ini minta tolong sama selingkuhannya, dicariin dukun. Ya itu dukun itu Mbak Darno itu yang ngatasi Andi. Yo, Susi itu memang sering curhat di sini sih Mas sama aku. Oh gitu ya Mbak? Iya Mas. Di sini akhirnya ketemu nih. Ini ternyata yang nyaranin pergi ke dukun ini selingkuhannya nih. Dan selingkuhannya Bule Susi, berarti kan ini kenal sama dukunnya. Dan setelah ngobrol panjang dengan Mbak Rusti, ini Parman mengalihkan pembicaraan. Mulai dengan tanya-tanya kesibukannya apa, jualannya gimana, aman gak, atau segala macam. Ini Parman mulai mikir sambil, ini mau pamitan nih. Enaknya pamitan nih. Karena Parman ini udah mulai mikir nih. Ini penyebabnya ini apa? Penyebab dari penyakitnya Andi, awalnya gimana, atau segala macam. Ini berarti Andi sakit. Ini gara-gara selingkuhannya Bule Susi. Tapi ini masih baru awang-awang ya, masih baru rabaan. Masih baru perkiraannya si Parman. Setelah itu Parman memutuskan untuk pulang. Setelah sesampainya di rumah, Parman di sini berencana, ntar malam aku mau sholat tahajud lagi, mau berdoa lagi. Setelah pada malam hari ini Parman juga ngomong sama keluarganya juga. Dan keluarganya ini juga ngomong, udah percaya sama Parman. Gak mungkin Parman ini berbuat jahat kepada ponakannya sendiri. Dan pada malam harinya Parman ini sholat tahajud. Setelah Parman selesai sholat, Parman ini berdoa. Persis Parman ini berdoa. Dan Parman ini jam 3. Ini karena yang ngirim cerita ini sebut saja nama Parman ya. Ini Parman ini berniat. Siapapun yang mau menyerangku, saya kembalikan serangannya. Saya gak mau menyerang, tapi saya mau membalikan serangannya. Tuhan tolonglah aku. Wah, Parman di sini berdoa terus menerus. Parman berdiri, menghentakkan kaki di lantai sampai 3 kali. Dak, dak, dak. Allahu Akbar. Tak belekno seranganmu iki. Tuhan tolonglah saya. Saya kembalikan kepada siapa yang menyerang saya. Singkat cerita ini Parman berdoa sampai subuh. Terdengar azan subuh. Dan Parman pun melanjutkan sholat subuh juga bersama keluarganya. Ini Parman aktivitas seperti biasa. Tapi Parman terus setiap malam ini Parman melakukan berdoa. Parman terus memohon agar semuanya ini terang benderang. Tuhan tolong tunjukkan kalau saya di kampung ini bukan orang yang jahat. Dan ternyata memang bener kok. Maksudnya ketika Parman ini datang ke masjid, ini orang-orang yang ngeliatin Parman ini kayak aneh. Parman juga ngerasa risih kan. Dan ketika Parman ini ngajar ngaji, ini yang berangkat ini jadi sedikit. Dan sudah digantikan orang selama Parman nggak di rumah lamanya. Ini kan akhirnya guru ngajinya ini udah ganti juga. Parman juga ngerasa nggak enak juga. Tapi Parman setiap hari berdoa. Selang berapa minggu tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Dek dek dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukainlah sama bapaknya Parman. Ternyata yang datang ini seorang kiai. Yang datang malah justru seorang kiai. Siapa kiai ini? Ini bener ya Pak, rumahnya Parman. Oh iya Pak, bener Pak. Saya bapaknya Pak. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Man, ada tamu Man. Parman datang nih. Setelah itu Parman juga bingung. Pak, salaman juga nih si Parman. Silakan duduk Pak. Ada apa ya Pak Yai? Kamu yang namanya Parman ya? Dulu pernah mondok di sana ya? Pondok pesantren itu ya? Iya Pak. Saya ini teman guru ngaji kamu. Iya Pak, ada apa ya Pak? Kamu kemarin-kamarin banyak yang nuduh ya. Kalau kamu ini ngelakuin hal yang gak baik. Mencelakai ponakanmu sendiri ya. Loh, kok Bapak bisa tahu Pak? Ya kok bisa tahu Pak? Bapaknya Parman juga bengong nih. Iya, sudah tenang aja. Kamu gak usah takut. Pelakunya bukan kamu juga kok. Lah, kok Pak Yai tahu? Kata bapaknya Parman nih. Jadi gini, saya ini barusan dari rumahnya Pak Ripin. Ya itu yang Andi sakit itu. Itu kan keponakanmu kan? Iya Pak. Emang kenapa ya Pak? Jadi gini,
Ini setelah saya nanganin si Andi, di situ kan ada Pak Ripin, ada Bu Susi juga di situ, ya kan? Nah, setelah saya nanganin ini mata batin saya, ini setelah saya nanganin, yang saya lihat ini, yang bikin Andi sakit, ini justru yang nanganin Andi sakit. Boom! Terjawab, teman-teman. Di sini terjawab. Parman langsung memperhatikan nih. Parman juga mengingat-ingat. Kalian ingat kan ketika Parman ini ke rumahnya Mbak Rusti, dan Mbak Rusti mengatakan, ketika Andi sakit, ini Bu Susi ini kan minta diantar selingkuhannya nih pergi ke dukun untuk mengobati si Andi. Dan ini ternyata berarti kan enggak. Justru si dukun ini yang membuat duluan Andi ini jadi sakit. Ini mungkin bentuk rasa kekecewaan si selingkuhan tadi, Harry tadi, gara-gara berantem sama Andi. Ini si Harry kayaknya nggak terima. Ini pergi ke dukun lah untuk bikin Andi sakit. Tapi setelah itu si Susi geger nih ketika Andi sakit. Si Susi pengen Andi sembuh. Diantarlah sama si Harry pergi ke dukun yang sama. Oke, kita balik lagi ke Pak Yai. Nah, Pak Yai ini ngomong, ini yang bikin Andi awalnya sakit, ini justru malah dukun. Bule Susi ngomong nih, nah berarti dukun Darno. Padahal dukun Darno ini sering kesini loh. Bilangnya mau nerapi si Sandi. Sudah terjawab nih. Nah mungkin ini dukun Darno ini nggak terima kalau si Parman ini mau ngebantuin nyembuhin. Akhirnya Parman ini kena imbasnya nih. Nah belum sampai situ nih. Tiba-tiba bapaknya Andi, omnya Parman ini kaget tiba-tiba. Hah? Kok bisa gitu? Padahal saya ini udah nyuruh dukun lain untuk nyerang Parman. Nah Pak Yai di sini kan dengar nih keterangan dari mereka. Mereka ini dengar. Loh, bapak nyelakai orang lain? Kata saya. Pak Yainya bilang kayak gitu. Dan Om Ripin tadi ini ngomong, iya Pak Yai, saya nyuruh dukun Suri Pak Yai untuk nyelakain si Parman Pak Yai. Pantes si Parman keserang 2 dukun. Jadi ceritanya gitu mas. Makanya saya pengen nyari tahu siapa Parman. Kasihan anak ini. Dan usut punya usut, saya ini kok tahu setelah warga-warga sini cerita Parman ini pernah yang namanya mondok di pesantren itu. Pesantren itu saya kenal deket banget sama pengurus-pengurus di situ mas. Dan saya nggak mau kenapa-napa loh kalau ada murid di situ apa kena tuduhan atau apa. Ternyata kalian ini saudara. Kata Pak Yai itu. Iya Pak, Andi itu keponakan saya Pak. Bu, berani Bu. Kata bapaknya sih Parman. Ibunya ini dipanggil juga di situ. Nih duduk bareng sini, dengerin. Ibunya juga dengerin akhirnya. Pelakunya ternyata juga Ripin juga kok Bu. Susi juga kok Bu. Oh pantas sih goro-goro selingkuhan nih. Singkat cerita akhirnya Pak Yai ini menenangkan. Sudah. Pokoknya kan semuanya sudah beres semua. Saya minta jangan ada dendam. Ya. Dari pondok pesantren yang Parman jalani, yang Parman ini di sana nganut ilmu. Ini kan nggak ngajarin juga untuk dendam. Saya kesini kan memberitahukan, mengklarifikasi. Biar kalian ini pada tenang kalau Parman ini nggak bersalah. Parman lega di sini. Karena pelakunya bukan Parman, 2 dukun itu. Dukun yang pertama ini dukunnya dukun dari selingkuhannya si Susi ini. Ya kan? Nah, ketika Parman ini datang mau ngobatin, ini dukun ini ngerasa nih keganggu adanya Parman. Akhirnya dukun ini nyerang Parman. Dukun ini menghasut. Kalau yang bikin Andi sakit ini justru si Parman. Entah itu udah dari jauh-jauh hari, dari pondok pesantren atau dari mana ini mungkin seperti ini nih udah ngehasut nih si dukun ini. Bapaknya Andi ini merasa kehasut juga nih. Kalau Parman ini pelakunya. Makanya ketika ketemu Parman ini kaget. Awal pertama ketemu Parman ini masuk rumah. Karena yang manggil Parman, akhirnya Parman ke situ mau ngobatin ini kan si Susi juga. Karena tahu nih si Parman ini anak pondokan siapa tahu bisa sembuh. Nah bapaknya ini kaget. Hasutan tadi dari dukun tadi ini diperkuat ketika bapaknya Andi ini ngelihat ketika Parman ini datang mau ngobatin tapi di situ udah ramai dan Parman ini mundur, Parman ini duduk di ruang tamu, Parman ini berdoa. Di situ Om Ripin bapaknya Andi ngeliatin Parman ini kayak aneh. Disitulah memperkuat di mana Om Ripin ini terhasut. Dan Om Ripin ini langsung berpikiran kalau si Parman adalah pelakunya. Akhirnya Om Ripin ini ngubungin Dukun Surip. Dukun Surip ini disuruh untuk nyelakai si Parman. Itu yang terjadi seperti itu. Nah setelah itu Pak Yai ini ngomong sama Parman, pokoknya nggak boleh balas dendam apapun yang terjadi. Kebenaran akan datang dengan sendirinya. Mau cepat atau lambat. Yo.
Pokoknya kalian harus tetap baik sama keluarga sana. Nggih, Pak. Ibunya juga kaget di sini setelah mendengar ternyata adiknya si Susi sampai sejahat itu. Setelah itu Pak Kiai pamit. Berapa minggu kemudian ini dapat kabar kalau si Andi ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Mungkin kayak nggak ketolong kali ya, karena udah dibikin sama dukun Darno. Karena selingkuhannya mungkin kesel banget waktu berantemnya sama si Andi, selingkuhannya ibunya itu. Nah, setelah berjalannya waktu ini ada kabar lagi nih. Ada kabar lagi yang lebih mengejutkan. Dukun Darno dan dukun Surip, suruhannya orang tuanya Andi ini semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Ini terdengar sampai telinganya Parman. Doanya Parman diijabah nih, mengembalikan semua serangannya. Dan pelan-pelan akhirnya warga sekitar ini paham, tahu. Dengan sendirinya kebenaran ini terungkap. Dalang awalnya sebenarnya di sini justru malah ibunya Andi sendiri awalnya selingkuh. Ya kan, dari apa ya yang namanya perbuatan nggak baik lah, mengkhianati suaminya ketika suaminya ini bekerja. Malah selingkuh. Nah disinilah Andi berantem sama selingkuhannya. Selingkuhannya nggak terima, pergi ke dukun. Andi dibikin sakit. Kan kayak gitu urut-urutannya. Ini bener-bener ceritanya bulat-bulat ya. Lika-likunya panjang banget. Sampai saya ini bener-bener mikirin ini cerita harus bener-bener penonton nangkep banget. Sampai puzzle-nya ketemu sendiri. Karena Parman ini memang dipesenin dari pondok pesantren menyebarkan kebaikan, nggak boleh yang namanya jahat segala macam. Ya inilah kebongkar semuanya. Akhirnya Tuhan menunjukkan jalannya. Harus ke rumah ini dulu, ke rumah ini dulu, ke rumah nenek. Setelah ke rumah nenek, kasih tahu ke tempat Mbak Rusti. Mbak Rusti ngasih clue lagi. Mbak Rusti ini menceritakan kisah sebelumnya. Setelah itu Parman pulang dan gak lama kemudian Tuhan ngasih jalan. Pak Yai datang. Justru Pak Yainya ini ternyata Pak Yainya ini tahu dengan pondok pesantrennya yang Parman ngaji ini tahu. Kenal sama pengurus-pengurusnya, guru-guru ngaji di situ juga, makanya nggak mau nih yang namanya Parman ini kenapa-napa. Itulah kisah kiriman dari yang sebut saja ini namanya Parman ya. Ini mudah-mudahan pemirsa di rumah, teman-teman di rumah ini bisa ngambil edukasi, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Banyak pelajaran di sini. Bener-bener jangan ngasal nuduh kalau memang belum terbukti. Ya kan, di sini juga buat siapapun itu, mau cewek mau cowok, jangan pernah yang namanya selingkuh deh, nggak enak loh, gitu loh. Nanti bisa jadi kayak yang lagi viral nih, ya kan? Ada kata-kata gini kalau nggak salah ya, di videonya ada kata-kata selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang yang murahan, katanya gitu. Tapi setia itu mahal, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang yang murahan. Itu katanya seperti itu, ada kata-kata kutip seperti itu. Ternyata ya nggak tahu semua ya. Itu yang terjadi di berita sebelah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia dari menit awal hingga menit akhir. Lika-likunya panjang banget. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita seperti biasa, kalian tetap masih bisa ngirim cerita di Instagram saya @dodosinjo. Kalian DM di situ juga bisa, atau kalian kirim di WA saya 0858 704 3336. Oke, tiganya 4 kali. Oke, ini ada di sini semuanya. Oke. Oh ya, bagi kemarin yang nanyain, Mas parfumnya ini apa ya? Parfumnya Mas Dodo yang pakai kemarin, namanya parfumnya ini Jollibee. Kalian bisa kepoin Instagramnya, ini ada di sini nih, Jollibee for you. Oke, nih saya kasih tahu nih Instagramnya Jollibee for you. Oke, udah kelihatan gede nggak? Gedein lagi ya. Oke. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum kebaca, ini mohon bersabar ya, pasti akan saya baca satu persatu, bersabar ya teman-teman. Dan buat teman-teman, ini tetaplah komentar, karena komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Ya, tanpa komentar kalian saya ini nggak semangat. Kalau kalian belum komentar, Kak saya di Australia, Kak saya di Pedurungan, Kak saya di Semarang, Kak saya di mana, ini saya nggak semangat. Jadi teruslah berkomentar kalian dimanapun itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian ini selalu sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu lancar rezekinya, mengalir terus deras. Yang jomblo didekatkan sama jodohnya seperti saya. Amin. Amin. Ya Allah, biar nggak jomblo. Amin. Ya kan, berdoa buat diri sendiri juga boleh kan ya. Oke. Dan buat teman-teman semuanya yang di rumah ini, mudah-mudahan selalu dilancarkan, disukseskan apapun kegiatan kalian, apapun yang kalian lakukan, selagi itu positif. Oke? Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Boom, 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 boom.
kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.